Hai semuanya, pernahkah Anda berhenti sejenak sebelum membuka lemari pakaian, merenung, apa ya warna baju yang pas hari ini? Mungkin Anda punya wawancara kerja, kencan pertama, atau presentasi penting. Tanpa sadar, keputusan warna pakaian kita seringkali dilandasi oleh intuisi atau bahkan mitos yang beredar. Kita mungkin berpikir, pakai hitam biar kelihatan berwibawa, atau merah biar lebih menonjol. Tapi, benarkah warna pakaian punya kekuatan sedemikian rupa dalam membentuk kesan pertama orang lain terhadap kita? Atau, ini cuma mitos yang turun-temurun tanpa dasar ilmiah? Mari kita telusuri lebih dalam, menggali apakah ada fakta sains di balik efek psikologis warna baju pada penilaian orang lain, bahkan dengan sedikit eksperimen sosial. Sejak zaman dahulu, warna sudah punya makna simbolis yang kuat dalam berbagai kebudayaan. Merah sering dikaitkan dengan gairah, keberanian, atau bahkan bahaya. Biru dengan ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas. Hijau dengan alam, kesuburan, dan pertumbuhan. Kuning dengan kebahagiaan dan optimisme, hitam dengan formalitas, kekuatan, atau misteri, putih dengan kemurnian dan kesederhanaan. Simbolisme ini tidak hanya ada dalam dongeng atau tradisi, tapi juga meresap ke dalam bahasa dan cara kita memandang dunia. Otak kita secara otomatis membuat asosiasi antara warna dan konsep tertentu, bahkan sebelum kita menyadarinya. Inilah yang menjadi dasar pertama mengapa warna pakaian bisa memengaruhi kesan pertama. Otak kita cenderung menggunakan jalan pintas, informasi visual untuk cepat menilai seseorang. Mari kita mulai dengan warna yang paling sering jadi sorotan, merah. Banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa merah punya efek unik. Dalam konteks daya tarik, merah seringkali dianggap meningkatkan ketertarikan. Sebuah studi pernah menunjukkan bahwa wanita yang memakai pakaian merah cenderung dinilai lebih menarik oleh pria. Ini bukan sekadar mitos kencan, tapi ada penjelasan evolusioner di baliknya. Merah secara historis dikaitkan dengan kesuburan dan kesehatan pada primata non-manusia, dan asosiasi ini mungkin masih ada dalam alam bawah sadar manusia. Namun, merah juga bisa diinterpretasikan sebagai dominasi atau agresi. Bayangkan seorang manajer yang selalu mengenakan jas merah terang dalam rapat. Ini bisa mengirimkan sinyal, saya yang berkuasa, atau malah, saya terlalu dominan. Jadi, meskipun merah bisa meningkatkan perhatian dan daya tarik, penggunaannya harus bijak, tergantung konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu, bagaimana dengan biru? Biru sering disebut sebagai warna universal yang paling disukai. Tidak heran, karena biru diasosiasikan dengan langit dan laut, elemen yang seringkali membawa rasa tenang dan damai. Dalam dunia profesional, biru gelap, navy blue, adalah pilihan klasik untuk wawancara kerja atau pertemuan bisnis. Mengapa? Karena biru menyiratkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Ketika Anda mengenakan biru, Anda cenderung dinilai sebagai seseorang yang bisa diandalkan, tenang di bawah tekanan, dan punya integritas. Ini adalah keuntungan besar untuk membangun kesan pertama yang positif, terutama dalam situasi formal. Saya pernah melakukan eksperimen kecil. Saya memakai kemeja biru terang saat bertemu klien baru dan kemeja merah marun saat bertemu klien lain yang karakternya cenderung lebih santai. Hasilnya, klien yang saya temui dengan kemeja biru tampak lebih cepat menaruh kepercayaan pada penjelasan saya, sementara klien yang saya temui dengan merah marun lebih cepat menjadi akrab dan santai. Tentu saja, ini bukan data ilmiah yang ketat, tapi cukup memberikan gambaran tentang bagaimana warna bisa memengaruhi dinamika interaksi. Sekarang kita beralih ke warna hitam. Hitam adalah warna yang sangat kuat. Ia diasosiasikan dengan kekuasaan,
keanggunan, formalitas, dan misteri. Di dunia fashion, hitam sering menjadi pilihan aman karena dianggap selalu cocok dan membuat pemakainya terlihat langsing. Dalam konteks kesan pertama, mengenakan hitam bisa membuat Anda terlihat berwibawa, serius, dan kompeten. Banyak CEO atau politisi yang sering terlihat mengenakan setelan hitam. Ini adalah pilihan yang strategis untuk memproyeksikan citra kekuatan dan otoritas. Namun, terlalu sering mengenakan hitam juga bisa menimbulkan kesan eluf atau tidak mudah didekati. Jika Anda ingin terlihat lebih ramah atau hangat, hitam mungkin bukan pilihan terbaik. Ada keseimbangan yang perlu ditemukan. Bagaimana dengan warna yang lebih terang, seperti kuning atau oranye? Kuning adalah warna yang ceria, energik, dan optimis. Mengenakan kuning bisa membuat Anda terlihat ramah dan mudah didekati. Namun, di sisi lain, kuning juga bisa diasosiasikan dengan sifat kekanak-kanakan atau bahkan kecemasan. Terlalu banyak kuning bisa jadi overwhelming. Oranye, perpaduan merah dan kuning, membawa energi yang serupa dengan merah tapi dengan sentuhan keceriaan kuning. Ia sering dikaitkan dengan kreativitas, petualangan, dan antusiasme. Jika Anda ingin menonjolkan sisi kreatif atau antusias Anda, oranye bisa menjadi pilihan yang menarik. Namun, seperti kuning, ia juga bisa menjadi terlalu mencolok jika tidak digunakan dengan tepat. Warna putih adalah kebalikannya dari hitam. Putih melambangkan kemurnian, kesederhanaan, kebersihan, dan awal yang baru. Dalam konteks kesan pertama, putih bisa membuat Anda terlihat jujur, terorganisir, dan lugas. Ini adalah pilihan yang baik untuk wawancara kerja di industri kesehatan atau jika Anda ingin menampilkan citra yang bersih dan profesional. Namun, putih juga bisa terasa dingin atau terlalu steril jika tidak dipadukan dengan aksesoris atau tekstur yang tepat. Bayangkan seorang dokter yang memakai jas putih bersih, ini memberikan rasa aman dan kepercayaan. Dan bagaimana dengan hijau? Hijau adalah warna alam, keseimbangan, pertumbuhan, dan ketenangan. Mengenakan hijau bisa membuat Anda terlihat harmonis, seimbang, dan ramah lingkungan. Dalam beberapa konteks, hijau juga diasosiasikan dengan uang dan kemakmuran. Jika Anda ingin menyampaikan kesan yang menenangkan dan ramah, hijau bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Warna ini sering digunakan dalam industri yang berkaitan dengan lingkungan atau kesehatan. Faktanya, banyak penelitian psikologi warna yang mendukung gagasan bahwa warna pakaian memang memengaruhi bagaimana kita dinilai. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Experimental Psychology menemukan bahwa warna merah dan hitam cenderung membuat pemakainya terlihat lebih dominan, sementara biru dan hijau cenderung membuat pemakainya terlihat lebih ramah dan kooperatif. Efek ini seringkali terjadi secara tidak sadar pada pengamat, yang berarti mereka mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa seperti itu terhadap Anda, tapi warna pakaian Anda sudah mengirimkan sinyal. Otak kita memproses warna dan membuat asosiasi berdasarkan pengalaman dan norma budaya yang sudah tertanam. Namun, penting juga untuk diingat bahwa warna pakaian hanyalah salah satu elemen dari kesan pertama. Gaya berpakaian, postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan cara bicara juga memainkan peran yang sangat besar. Warna tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya, Anda bisa mengenakan jas biru yang paling profesional, tapi jika Anda tidak menjaga kontak mata atau berbicara dengan gugup, kesan positif yang dibangun oleh warna biru bisa pudar. Sebaliknya, Anda bisa mengenakan pakaian dengan warna yang tidak biasa, tapi jika Anda memancarkan kepercayaan diri dan karisma, orang lain mungkin akan lebih fokus pada kepribadian Anda daripada warna baju. Jadi, apakah efek psikologis warna pakaian pada penilaian orang lain itu mitos atau fakta sains?
Jawabannya adalah gabungan keduanya, tapi lebih condong ke fakta sains yang didukung oleh penelitian psikologi. Warna pakaian memang punya pengaruh bawah sadar yang signifikan pada bagaimana kita dipersepsikan berkat asosiasi budaya dan psikologis yang sudah tertanam dalam diri kita. Namun, ini bukan satu-satunya faktor penentu. Ini adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu tentang diri kita, tapi harus digunakan bersamaan dengan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Eksperimen sosial kecil yang saya lakukan dengan klien saya menunjukkan bahwa bahkan dalam skala mikro, ada perbedaan dalam cara orang merespons berdasarkan warna yang saya kenakan. Ini bukan bukti ilmiah yang kuat, tapi cukup memberikan petunjuk. Anda bisa mencoba eksperimen serupa dalam kehidupan sehari-hari Anda. Amati bagaimana orang bereaksi ketika Anda mengenakan warna-warna tertentu. Perhatikan bagaimana Anda merasa ketika memakai warna yang berbeda. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dengan merah, lebih tenang dengan biru, atau lebih ceria dengan kuning? Pada akhirnya, pilihan warna pakaian Anda adalah bentuk komunikasi nonverbal. Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan siapa Anda, apa tujuan Anda, dan bagaimana Anda ingin dipersepsikan. Dengan memahami efek psikologis warna, kita bisa membuat keputusan yang lebih strategis dalam memilih pakaian kita. Ini bukan tentang mengikuti aturan baku, tapi tentang menggunakan pengetahuan ini sebagai panduan untuk mengoptimalkan kesan pertama yang ingin kita ciptakan. Jadi, lain kali Anda membuka lemari pakaian, ingatlah bahwa warna yang Anda pilih mungkin lebih dari sekadar preferensi pribadi. Itu adalah pernyataan yang kuat tentang diri Anda.